Hey guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Lanjut lagi ke episode 2 dan 3 Tell Me That You Love Me. Moen dulu bekerja sebagai pramugari, namun ia berhenti dan memutuskan untuk berakting, meski castingnya selalu gagal. Moen mengingat kebersamaannya bersama Jinwoo, dan itu membuatnya rindu. Moen lalu melihat Jinwoo di bus dan berusaha memanggil. Jinwoo pun segera turun. Moen pun menunjukkan kemampuan isyaratnya dan Jinwoo bilang jika isyarat Moen bagus. Di rumah, Moen tersenyum melihat nomor Jinwoo dan Jiyu meledekinya sambil penasaran. 너 저 얼굴 빨개졌는데 지금? Keesokannya, Moen datang ke rumah orang tuanya di Busan. Modem juga ada di sana. Moen bilang akan daftar PNS pada ayah dan ibu, dan menyembunyikan kebenaran jika ia berlatih akting. Saat Moen akan pulang, Modem mengingatkan agar Moen tak melupakan sahabatnya Johan. Moen lalu datang ke rumah Johan. 조하나! Saat masuk, rumah Johan sangat berantakan. Moen mencari Johan dan kaget saat melihat Johan tak bergerak. 조하나! Namun rupanya Johan hanya tidur. Johan adalah pekerja keras. Saat Moen tanya, Johan jawab jika ia hanya tergila-gila pada pekerjaan. 미쳐서 하는 거지. Moen melihat naskah, lalu Jiu datang. Moen tanya apa Jiu pernah tergila-gila. 술 먹고 미쳐본 적 많지. Saat sendiri, Moen kembali melihat gambar Jinwoo dan tersenyum. Jinwoo tidur dan bermimpi tentang kebakaran saat ia remaja dan terbangun. Lalu datang ke tempat Ki-hyun sahabatnya. Ki-hyun menunjukkan foto keluarganya lalu bilang jika Jinwoo harus mengencani seseorang. Di jalan, Jinwoo melihat kucing terlantar lalu mengambilnya. Dokter bilang kucingnya sehat. Saat pulang, Jun menghampiri dan senang dengan kucing Jinwoo. Lalu neneknya datang dan menyuruhnya pulang. Setelah itu, Jinwoo menemui Jae-hyuk, dan Jae-hyuk memberikan 2 tiket konser Ryu Bobby untuk Jinwoo. Saat sendiri, Jinwoo ingat jika Ryu Bobby adalah penyanyi kesukaan Moen. Moen ada di galeri tempat Jiu bekerja, dan Jiu bilang jika ada guru baru yang mengajar murid tuli di sini, namanya Jinwoo. Moen pun kaget. Oh? Saat Moen melihat-lihat, Jinwoo menyapanya. Saat mereka mengobrol, Jinwoo pun memberikan tiket konser pada Moen. Moen bilang, mari kita pergi bersama. Awalnya Jinwoo menolak, namun akhirnya setuju. 가요? Jinwoo berjalan lalu melihat pengamen, dan ingat perasaannya dulu saat tahu ia tuli. Keesokannya, Jinwoo pergi mengajar, dan bertemu Moen saat pulang. Moen bilang, jangan lupa besok. Di Busan, Modem bilang jika ia akan pindah ke Seoul. Orang tuanya pun bilang jangan tinggal di rumah Moen. Modem pun tiba di Seoul. Saat Johan bangun, ia kaget rumahnya menjadi rapih, dan ternyata Modem yang membersihkannya. Modem juga menyiapkan makan untuk Johan, merapihkan lemari, kamar mandi, juga kulkas. Saat akan pulang, Johan bilang, tinggallah di sini. Modem pun berhasil. Saat Jinwoo sedang membuat bingkai, Jun datang, namun Jinwoo tak dengar. Jun pun diam-diam masuk untuk bermain dengan kucing. Dan sepatunya tertutup bingkai. Moen datang menyerahkan CV, dan Jinwoo pergi ke toko. Saat pulang, Jinwoo bersiap ke konser. Begitu juga dengan Moen. Jinwoo melihat sepatu Jun dan nenek memanggil polisi. Jinwoo mencari-cari, lalu melihat Jun tertidur di ruangannya.
Lalu polisi datang dan menangkap Jinwoo atas tuduhan penculikan. Tetangga pun menatapnya dengan sinis. Moen bersabar menunggu Jinwoo, dan Jinwoo tak tenang karena insiden ini ia jadi terlambat. Saat penerjemah datang, Jinwoo pun menjelaskan jika ia tak menculik Jun dan itu hanya salah paham. Moen akhirnya pergi setelah lama menunggu. Jinwoo baru sampai dan tempatnya sudah tutup. Moen ada di halte bus, namun tak jadi naik dan kembali ke tempat Jinwoo. Jinwoo lalu minta maaf padanya. Moen bilang kita melewatkan konser. Maukah kau mendengar nyanyianku? Moen pun bernyanyi dan Jinwoo merasakan nyanyiannya dengan jari. Setelah itu, Moen bilang ada banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Sejak kecil, Jinwoo tinggal di panti asuhan. Dan saat usia 7 tahun, pendengarannya hilang karena demam tinggi. Sebagai gantinya, Jinwoo pun belajar mengembangkan kejelian mata. Moen berterima kasih pada Jinwoo karena datang menemuinya. Moen lalu tanya apa rasanya tak mendengar. Jinwoo lalu bilang seperti lautan yang dalam. Setelah itu, Jinwoo pun mengantar Moen pulang. Jinwoo lalu datang menemui Ki-hyun untuk minum. Ki-hyun menyuruh Jinwoo agar lebih ramah pada orang, agar Jinwoo bisa dapat pasangan. Ki-hyun bilang jika tak harus jadi sempurna untuk bahagia. Saat di rumah, Jinwoo membaca pesan Moen tadi. Keesokannya, Jinwoo bangun dan sarapan. Setelah itu bersiap pergi. Tak lupa, ia memeriksa sekeliling agar insiden kemarin tak terulang. Karena kekurangannya, Jinwoo merasa harus menjaga jarak aman dari orang lain. Di galeri, kelas Jinwoo sedang mengadakan pemotretan. Saat di lift, Jinwoo dan Johan bertemu. Johan bekerja sebagai komponis musik. Johan merasa kesal saat penyanyi bernama Eden terus membuat kesalahan. 매니저 불러서 스케줄 빼라고 해. Setelah itu, Johan menghubungi Moen dan mengajaknya nonton konser Macy. Moen lalu meminta 2 tiket untuknya. Saat Jinwoo akan pulang, Jaehyuk mengenalkannya dengan Johan. Jaehyuk bilang Jinwoo yang mendesain sampul album Ryo Bobby. Juga bilang jika Jinwoo tuli. Johan pun menyapanya. Di rumah, Jinwoo kembali melihat foto Moen yang dipulihkan. Lalu, ibu panti menelponnya bersama seorang anak di sampingnya. Moen datang ke galeri untuk mengantar kopi, lalu melihat biografi Jinwoo di majalah. Saat Jinwoo datang, Moen pun mengajaknya bicara. Moen ingin mengajak Jinwoo menonton konser Macy, namun Jinwoo menolak. Jinwoo bilang jika ia berterima kasih karena Moen menolongnya saat di Jeju. Jinwoo pun akan datang jika Moen meminta bantuannya. Tapi Moen harus menikmati hal yang baik dengan orang lain. Orang yang membuat Moen nyaman dan cocok untuknya. Moen ada di rumah sambil memikirkan Jinwoo. Dan Jinwoo ada di kafe Jaehyuk. Lalu Dohun datang sambil mabuk dan banyak bicara hal buruk tentang Jinwoo. Di luar, Dohun lalu menanyakan tentang Sokyung, wanita yang ada saat kebakaran. Setelah itu, Dohun pun pulang. Saat Jinwoo sedang melukis, ia teringat ucapan Dohun juga kebakaran. Dan ia pun terbangun. Setelah itu, Jinwoo mendapat pesan dan bergegas pergi ke suatu tempat. Jiu bertemu temannya di jalan, dan mereka membicarakan instruktur fitness tampan bernama Jaden. Dan itu membuat Jiu penasaran. Jiu lalu datang ke tempat fitness untuk mendaftar kelas Jaden. Resepsionis pun bilang jika Jaden sangat sempurna.
Di rumah, Jiu menceritakan dengan bangga tentang Jaden pada Moen. Lalu, Modem mengirim pesan jika ia kini tinggal di rumah Johan. 아우, 그 밉상. Keesokannya, Moen mendapat telepon jika ia dapat peran pelayan. 나 캐스팅 됐다. Di kafe, Jiu memberitahu jika Jinwoo libur bekerja. Moen pun lalu mengirim pesan pada Jinwoo. Moen juga datang mengantar kopi sambil melihat kelas Jinwoo yang kosong. Jiu datang ke tempat fitness dan tak percaya jika Jaden adalah Modam. Jiu pun berusaha kabur, namun tak bisa. Setelah itu, Johan mengunjungi orang tua Moen. Johan dan Moen adalah teman sejak kecil. Johan menelpon Moen dan Moen bilang jika ia dapat peran dan akan jujur pada orang tuanya saat filmnya tayang, meski ia tak tahu kapan. Saat akan mulai, Moen dan seorang lainnya jadi pelayan. Moen disiram juga ditampar dalam akting, dan itu berkali-kali karena aktris terus membuat kesalahan. Moen tahu itu akting, namun ia merasa sedih. Saat pulang, Moen kembali mengirim pesan pada Jinwoo jika ia sedang kesulitan, meski tak dibalas. Moen sedang berjalan, lalu ibunya menelpon menanyakan keadaannya. Dan Moen pun bilang jika ia baik-baik saja sambil menangis. Setelah itu, Jinwoo lewat di depan. Moen yang melihatnya lalu menghampirinya dan menangis di belakang Jinwoo. Nah, itu tadi episode 2 dan 3 Tell Me That You Love Me. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.